Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, apakah Indonesia benar-benar sudah menjadi negara kesejahteraan ataukah konsep tersebut masih menjadi cita-cita yang diperjuangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kesejahteraan negara atau yang bisa kita sebut welfare state, dan tidak ada salahnya kalau kita menanyakan kepada teman-teman atau orang yang sekeliling kita tentang kesejahteraan di Indonesia ini. Saya sekarang sudah bersama teman kontrakan saya yang perkenalkan Mas dirinya Mas. Perkenalkan, nama saya Zaki Royhan. Kuliahnya di mana Mas? Kuliahnya di UMM. UMM. Hukum juga ya? Hukum juga. Dan kita juga sekelas. Dan sebenarnya Mas Zaki ada pertanyaan-pertanyaan sedikit nih untuk wawancara. Kalau menurut Mas itu apakah Indonesia itu udah menjadi negara yang mensejahterakan rakyatnya nggak? Jadi kalau menurut saya Indonesia memang sudah memiliki konsep negara kesejahteraan yang tercermin dalam Undang-Undang 1945 kan. Yo. Nah, terus terutama karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Jadi kita juga bisa melihat dari lapangan, dan menurut saya Indonesia masih dalam proses menuju negara kesejahteraan. Dan soalnya masih ada ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran, dan akses pendidikan maupun layanan kesehatan yang belum merata di berbagai daerah. Nah, jadi menurut saya upayanya sudah ada, tetapi hasil belum bisa dirasakan secara merata dan menyeluruh oleh masyarakat. Berarti menurut Mas sebenarnya sejahtera aja, tapi itu ya Iya. tadi ya. Oke, nah tapi kan tadi Mas ada nyinggung-nyinggung tentang fasilitas-fasilitas negara lah ya. Iya. Tapi menurut Mas program pemerintahan apa yang paling dirasakan nih manfaatnya buat Mas atau mungkin rakyat Indonesia gitu Mas? Kalau buat saya sendiri, yang paling saya rasakan dan sering saya lihat manfaatnya itu BPJS. Oh, BPJS ya? Iya, BPJS Kesehatan. Karena program ini tuh cukup membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Oh, membantu sekali ya. Ya, terus selain itu bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau bantuan pangan. Oh, bantuan pangan ya. Berarti anggapannya Mas, menurut Mas yang paling berpengaruh mungkin di ranah BPJS ya mungkin Iya. ya. Oh, iya sih Mas, sangat membantu itu. Nah, tapi ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas. Kayak kan kalau ada fasilitas terus ada pemrograman pasti ada yang perlu diperbaiki nih kan. Nah, menurut Mas itu apa sih yang perlu diperbaiki agar masyarakat ini kedepannya lebih sejahtera, masyarakat Indonesia Mas? Jadi kalau menurut saya masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kan banyak lulusan perguruan tinggi yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, ya kan? Iya benar. Apalagi udah kuliah tinggi-tinggi malah nggak dapat kerja ya Mas. Iya. Terus kalau lainnya Mas ada nggak? dan selain itu kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan kan juga harus ditingkatkan, terutama di daerah yang masih tertinggal. Yang tidak kalah penting itu adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Benar, korupsi ya? Iya. Mas, berarti saya no banget Mas sama korupsi Mas. No banget. No, oke. Berarti dari Mas Jaki itu ya Mas? Oke. Berarti kalau menurut Mas Indonesia aja sebenarnya sudah lumayan sejahtera berarti? Atau sejahtera banget Mas? Lumayan sejahtera. Lumayan ya? Oke, terima kasih Mas Jaki sudah ngebantu jawabannya. Semoga sarannya dari Mas Jaki terdengar juga sama pemerintah. Lapangan kerja tadi itu. Iya, lapangan kerja. Ya, lapangan kerja. Kita bentar lagi mau kerja ya Mas Jaki. Iya. Oke. Terima kasih Mas Jaki. Iya, sama-sama. Bye bye Mas. Mas Ju. Bye bye. Bye. Halo semuanya, untuk melanjutkan wawancara tadi tentang kesejahteraan negara atau yang bisa kita sebut welfare state. Nah, jadi sekarang ada Mas Iqbal, tetangga kontrakan saya juga sekaligus teman bermain di kampus ya Mas ya? Iya betul. Ya, Mas Iqbal. Kenalin dulu Mas, diri Mas Iqbal. Iqbal Fariza, satu kelas juga. Oh, FHUMM. FHUMM. Iya betul. Kalau asal mana Mas kalau boleh tahu? Asal Bandung. Bandung, oke. Ini Mas, supaya kita langsung ke topiknya aja Mas ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa
aku sampaikan ke Masnya. Nah, kalau menurut kamu nih Mas, kayak anggapannya apakah Indonesia itu udah menjadi negara yang mensejahterakan rakyatnya enggak? Kalau menurut saya Indonesia memang udah berusaha buat menyejahterakan masyarakat. Soalnya bisa kita lihat pemerintah punya program di bidang kesehatan, pendidikan, sampai bantuan sosial. Cuman kalau ditanya apakah Indonesia udah benar-benar jadi negara yang menyejahterakan semua rakyatnya, menurut saya belum sepenuhnya. Soalnya masih banyak masyarakat yang kesulitan cari pekerjaan, biaya hidup juga makin naik, dan masih ada kesenjangan antara daerah perkotaan sama daerah yang lebih terpencil. Jadi menurut saya arahnya tuh udah bagus, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki supaya manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, tadi juga kan mungkin jawaban Mas itu ada nyinggung-nyinggung tentang program pemerintahan buat negara kan ya. Iya, benar. Menurut Mas, program pemerintahan apa yang paling Mas rasakan manfaatnya untuk sekarang? Kalau yang paling dirasain mungkin ya yang paling sering aku lihat itu BPJS BPJS kayaknya. Ya. Soalnya menurut saya itu cukup membantu karena kalau ada yang sakit masyarakat gak terlalu terbebani sama biaya berobat, terutama buat rakyat-rakyat yang miskin gitu. Oh, iya. Selain itu juga ada bantuan sosial seperti bantuan pangan atau bantuan untuk keluarga yang membutuhkan. Terus ada Kayak MBG menurut Mas gimana Mas? ya MBG mungkin ya bagus-bagus aja. Bagus aja ya, apalagi Bagus-bagus untuk aja. mungkin ya bagus-bagus saja. Bagus. MBG. Ya, mungkin itu saja. Mas. Mungkin itu ya, tapi BPJS menurut Mas sangat-sangat berfungsi ya. Yang paling berfungsi untuk Iya. saat ini kayak BPJS ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki agar kayak masyarakat itu lebih sejahtera ke depannya Mas? Kalau menurut saya yang paling penting itu pemerintah harus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, terutama buat orang anak-anak muda yang baru lulus sekolah atau lulus sarjana yang lebih penting ya. Soalnya sekarang persaingan kerja juga makin ketat. Selain itu harga kebutuhan pokok juga perlu lebih dijaga supaya nggak terus naik dan memberatkan masyarakat. Pendidikan sama kesehatan itu sama-sama penting. Jadi kalau bisa ya merata gitu pentingnya. Yang pemerintah tuh harus memprioritaskan dua itu kalau menurut saya. Jadi ngebalancein semua itu ya Mas. Ya, ngebalance. Oke, siap Mas. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Mas. Semoga Indonesia dan lebih tepatnya rakyatnya untuk bisa sejahtera ke depannya. Oke Mas. Dadah. Terima kasih. Oke, makasih. Dari berbagai program yang ada, Indonesia telah menunjukkan ciri sebagai negara kesejahteraan. Pemerintah berusaha menyediakan pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain masih terdapat berbagai tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, serta belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah. Artinya Indonesia telah mengarah pada konsep negara kesejahteraan, tetapi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.